Ya, kali ini adalah mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah pengelolaan air tanah dengan topik 3 pilar pengelolaan air tanah yang tentunya saudara sangat paham bahwa ini adalah pilar-pilar groundwater management yang dianut di dalam Integrated Water Resource Management atau IWRM yang dianut secara internasional. Dan kali ini kita bahas 3 pilar ini di dalam pengelolaan sumber daya air tanah di Indonesia. Secara biasa materi ini kita sampaikan dengan sederhana, natural, dan primitif dengan harapan saudara dapat memahaminya dengan baik dan benar. Mari kita lanjutkan. Baik saudara sekalian, jadi pada hari ini saya akan menyampaikan filosofinya gitu ya, filosofi 3 pilar pengelolaan sumber daya air gitu ya. Nah, sebelum kita bicara di sana apa itu 3 pilar pengelolaan, kemudian pengelolaan berbasis CAT dan sebagainya, kita lihat ini, walaupun ini sebenarnya sudah ada di materi yang lain, tetapi ini saya ulangi lagi gitu ya. Jadi kalau kita belajar pengelolaan air tanah, saudara masih ingat di dalam materi yang lain goal atau tujuan utama dari pengelolaan sumber daya air itu sebetulnya untuk mencapai bukan kelestarian ya, tapi keberlangsungan sumber daya air sesuai kebutuhannya. Jadi sesuai kebutuhannya itu penting ya di dalam sasaran. Jadi sekali lagi, sasaran pengelolaan air tanah itu adalah keberlanjutan, menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah sesuai kebutuhannya. Jadi artinya kalau di daerah itu kebutuhan air minum sudah tercukupi misalnya, tujuannya itu, maka yaitu artinya tercapai pengelolaan itu. Kalau tujuan utamanya adalah untuk pertanian, maka untuk irigasi di situ sudah tercukupi, maka pengelolaan itu dapat dikatakan tercapai. Jadi selalu ada sesuai kebutuhannya, karena setiap daerah itu kebutuhan prioritinya itu lain-lain ya, itu ya. Nah, kemudian ini saudara masih ingat ini yang selalu saya sampaikan, yang dimaksud ketahanan sumber daya air itu adalah sesuai dengan definisi ini, sesuai dengan definisi sumber daya air adalah air yang ada di daratan gitu ya. Jadi air yang ada di daratan yang baik itu di permukaan, di bawah permukaan ya, dan sedikit air laut yang ada di daratan. Jadi biasanya hanya tambak-tambak seperti itu. Ini artinya sedikit. Nah, ini saudara bedakan itu ya. Kalau air permukaan itu sebetulnya ketahanan itu sebetulnya kita itu menahan di sini. Stop gitu. Artinya kalau air permukaan itu menuju ke sini, menuju ke laut, itu stop, no, itu jangan gitu. Karena kalau sudah di sea water ini, maka air itu sebetulnya di dalam definisi sumber daya air itu sudah menjadi waste gitu ya, sampah gitu. Untuk menjadi air tawar lagi, dia harus kembali lagi ke sini lagi, turun lagi, balik lagi, ke sini lagi, balik lagi. Jadi kalau air permukaan itu cara menahannya gimana ya, no. Kalau di sini no, jangan. Nggak bisa diputer-puter, dimasukkan dalam tanah, dibuat bendungan dan sebagainya. Itu kan programnya. Tapi kalau mengarah ke sana, maka yes, gitu ya. Ini air permukaan. Nah, beda dengan air tanah. Kalau air tanah itu yes dan yes, gitu. Kalau dia menuju air laut, yes. Kenapa? Karena dia akan mendorong air laut untuk tidak ke daratan, gitu.
Maka kalau air tanah itu mengarah ke laut itu yes, tidak apa-apa, silahkan. Dia akan mendorong air laut. Kalau dia mengarah ke sana, kita tahan di sini, maka juga yes. Itu bedanya ya, artinya itu filosofi ketahanan sumber daya air itu artinya kita menahan air permukaan maupun air tanah untuk menuju ke laut. Karena kalau sudah ke laut itu kita menunggu lagi proses hidrologi menjadi air tawar lagi ke sini ya. Itu konsepnya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya begini. Nah, sebetulnya apa sebenarnya yang dipertahankan di dalam sumber daya air ini? Yang dipertahankan itu sebetulnya ini tuh. Air tawar di daratan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi yang dimaksud ketahanan sumber daya air itu sebetulnya filosofinya itu mempertahankan air tawar itu untuk ada di daratan selama-lamanya gitu. Baik kuantitas maupun kualitasnya yang baik. Nah, bagaimana cara mempertahankan kelangsungan air tawar? Gampang, yaitu dengan memperpanjang waktu tinggal. Ini sudah kita pelajari ya, resident time. Saya kira saudara kemarin sudah tahu. Jadi memperlama waktu tinggal di daratan atau umur air di daratan itu adalah cara mempertahankannya. Nah, bagaimana programnya lah itu saudara nanti belajar banyak itu ya, banyak sekali kan. Ya, gitu. Jadi itu yang penting ya, itu filosofi dasarnya demikian. Nah, sekarang mari kita belajar kembali, ini mengingatkan kembali itu ya. Ini yang kita sebut sebagai, sekali lagi ini saya ulangi lagi, CAT itu ya. Ya, karena ini sangat penting di dalam pengelolaan air tanah ya. Jadi kita fokus di air tanah ya. Sekarang kita fokus di air tanah. Jadi air tanah itu diwadahi oleh cat itu ya. Cat itu adalah batas teknis, ingat itu, batas teknis. Jadi givennya secara ilmunya, secara alamnya itu sebagai batas, sebagai wadah batas teknis. Nah, kemudian satuan wilayah pengelolaan sumber daya air tanah itu juga cat. Ya, itu sudah saya sampaikan kemarin. Nah, sekarang ini yang dipelajari di dalam pengelolaan sumber daya air ya, sama ini sumber daya air. Nah, nanti kalau air tanah itu ya ditambahi sumber daya air tanah, itu aja. Ini yang ada di dalam IWRM ya, ini saudara sudah belajar. Ini dianut oleh konsep Integrated Water Resource Management. Jadi saudara belajar pengelolaan air, sumber daya air itu selalu mempunyai yang namanya 3 pilar ini. 3 pillar of groundwater management. Itu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini adalah conservation, ini adalah allocation, di dalam bahasa Inggrisnya ini allocation ya. Ini allocation. Terus ini adalah controlling. Ya, jadi sekali lagi conservation, allocation, controlling. Ini yang dimaksud adalah ini itu 3 pilar untuk menyangga ini. Nah, ini di dalam negara kita itu adalah Undang-Undang Dasar UUD 45 tentang kesejahteraan masyarakat. Jadi sumber daya air itu harus dikelola secara adil, menyeluruh, terpadu, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk menyangga ini dengan pilar ini kita perlu fondasi itu ya. Ini itu tujuannya. Ini yang menyangga. Ini adalah fondasinya. Nah, fondasinya itu nanti ada sistem informasi, ada wadah koordinasi, ada peran masyarakat dan dunia usaha, ada lembaga pelaksana pengelolaan, dan yang terakhir ini
paling fondasi yang paling diperlukan itu adalah asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas. Ini ada di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air. Ya, semuanya ini menjadi asas di dalam mengelola sumber daya air yang berbasis 3 pilar ini. Ya, baik. Saudara masih bisa mendengar saya ya? Nah, ini basisnya, ya, fondasinya di dalam melaksanakan ini. Jadi 3 pilar ini sudah saudara di dalam undang-undang SDA kita yang lama maupun yang baru itu mengacu pada 3 pilar ini, pasti ada. Karena itu memang dianut oleh dunia di dalam konsep IWRM ini, ya, itu. Nah, ini 3 pilar pengelolaan air tanah, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak. Nah, ini adalah di dalam peraturan perundangan UU SDA yang lama maupun yang baru, maupun di dalam PP Air Tanah nomor 442 tahun 2008 itu ya. Ini konservasinya demikian. Nah, sebetulnya ini nanti di dalam undang-undang yang baru ini nanti juga pasti akan tetap mengacu pada konsep-konsep ini, karena memang ini adalah konsep di dalam konservasi tadi. Ya, ini adalah konsep di dalam konservasi sumber daya air tanah. Nah, ini ada 3 ini. Jadi ada perlindungan dan pelestarian, ada pengawetan dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran. Ini masuk di dalam konservasi. Ya, nanti saya jelaskan konsep dasar konservasi itu apa, pengendayagunaan apa, pengendalian apa. Tapi intinya ini, ya, ini adalah masing-masing item. Menjaga daya dukung, menjaga daya dukung akuifer, fungsi daerah imbuhan, memulihkan kondisi dan sebagainya. Ya, pengawetan air tanah itu menghemat penggunaan air tanah, meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah, ya, mengendalikan penggunaan air tanah. Ini masuk di dalam proses pengawetan. Kemudian ini adalah pengelolaan dan pengendalian pencemaran. Ini adalah program besarnya di dalam konservasi, di dalam pilar tadi, di dalam pilar konservasi tadi. Ya, ini nanti saudara baca satu-satu lah, difahami satu-satu apa yang dimaksud dengan konservasi. Itu ada berapa program. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pilar kedua. Pilar kedua itu ada yang namanya penatagunaan. Ya, penatagunaan itu ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah ini. Ya, jadi selalu nanti bahwa 3 pilar itu harus dilaksanakan di dalam 1 CAT per CAT gitu ya, bukan yang dipotong-potong ya. Nah, maka didasarkan pada ini zona konservasi ini. Jadi sebetulnya pendayagunaan itu mengatur penggunaannya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu allocation. Jadi mengalokasikan sumber daya air tanah. Itu ditata penggunaannya dengan menetapkan zona pemanfaatan air tanah. Nah, zona itu seperti apa? Nah, nanti ini didasarkan sebaran ini, kondisi hidrologi, lingkungan, kawasan lindung, kebutuhan air, data dan informasi, dan ketersediaan air permukaan. Nah, di dalam selama ini kita itu di setiap CAT itu sudah ada yang namanya zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah. Ini kita sudah punya di CAT. Biasanya CAT yang di Jawa itu sudah lengkap lah. Jawa Barat itu sudah melakukan ini, Jawa Tengah, DIY, kemudian Jawa Timur itu sudah menetapkan zona konservasi
yang di dalamnya itu sebetulnya menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah. Kalau di DIY itu sudah kita buatkan per kecamatan, ya. Jadi kecamatan ini boleh ngambil berapa, kedalaman berapa, debitnya berapa, jarak sumurnya berapa per kecamatan, itu sudah ada di DIY yang setahu saya, karena saya ngerjakan, jadi saya tahu persis. Nah, kalau di beberapa kabupaten atau cat yang lain itu juga sudah ada, tapi mungkin tidak per kecamatan. Ya, itu adalah pendayagunaan. Nah, kemudian zona peruntukan. Kalau zona peruntukan ini sebetulnya kan diperuntukkan untuk apa? Ada kuantitas, kualitas, daya dukung akuifer, jumlah dan sebaran penduduk. Yang ini kan berarti supply ini ya. Ini peruntukan itu adalah water supply-nya, groundwater supply-nya. Jadi proyeksi kebutuhan pemanfaatan air tanah yang sudah ada. Semua ini menjadi bagian, menjadi parameter di dalam menentukan zona peruntukan air tanah. Ya, kalau yang ini tadi, ini adalah zona pemanfaatan. Jadi agak berbeda ya, zona pemanfaatan dan zona peruntukan air tanah. Parameternya berbeda, karena satunya adalah dimanfaatkannya berapa, itu berdasarkan storage-nya, satunya berdasarkan kebutuhannya, ya, berdasarkan demand-nya, kebutuhannya. Terus, nah ini misalnya, nah satunya, yang kedua pendayagunaan tadi itu ada penyediaan. Kalau tadi ditata, kemudian ini disediakan. Itu penyediaan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, industri, pertambangan, pariwisata, dan seterusnya nanti. Ini sebetulnya yang kita sebut sebagai urutan prioritas nggak nyampe, prioritas pemanfaatan air tanah. Jadi urutan prioritas, ya, ini saya tulis saja sini, prioritas. Jadi yang utama di dalam prioritas pemanfaatan air tanah itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, saya sudah tahu lah. Ini adalah prioritas kedua, ini prioritas ketiga, prioritas keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, penggunaan. Nomor 3 itu penggunaan. Penggunaan air tanah terdiri atas pemanfaatan air tanah dan pengusahaan. Nah, nanti akan kita bahas sendirilah pemakaian dan pengusahaan air tanah, karena pemakaian air tanah dan pengusahaan itu berbeda. Usaha itu artinya diusahakan, dibisniskan gitu ya. Nah, itu nanti sebetulnya larinya ini tuh nanti kita bahas sendiri, ini banyak karena ini menyangkut masalah perizinan, masalah pemanfaatan air tanah untuk usaha, untuk industri, untuk AMDK dan sebagainya. Kalau ini pemakaian air tanah lebih ke kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Nah, kemudian yang keempat di dalam pendayagunaan atau water allocation ini adalah pengembangan sebetulnya. Water resource development. Jadi ini lebih kepada memanfaatkan fungsi. Nah, ini fungsi. Jadi fungsi air tanah ini ditingkatkan untuk memenuhi penyediaan. Nah, ini parameternya. Ini adalah parameternya, ya, parameter di dalam menyusun pengembangan air tanah. Ada daya dukung, kondisi lingkungan, kawasan lindung, proyeksi kebutuhan air tanah, pemanfaatan air yang sudah ada, data informasi, dan ketersediaan air permukaan. Ini hampir sama dengan yang tadi, konservasi dan pemanfaatan dan peruntukan tadi. Tapi ini lebih ke pengembangan, yaitu pengembangan lebih lanjut daripada peruntukan yang sudah ada.
Ya, jadi lebih banyak meningkatkan fungsi itu ya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pilar ketiga. Ini adalah pengendalian daya rusak. Itu sebetulnya lebih ke controlling namanya, ya, mengontrol. Nah, pengendalian daya rusak itu sebetulnya ditujukan untuk ini loh, mencegah, menanggulangi penurunan muka air tanah. Jadi artinya jangan sampai rusak kan begitu. Jadi mencegah, menanggulangi dan memulihkan. Jadi jangan sampai, itu artinya mencegah. Kalau ini sudah terjadi itu menanggulangi penurunan karena ini sudah terjadi dan ini sudah terjadi. Artinya memulihkan kondisi air tanah akibat dari penurunan ini serta mencegah menghentikan, mengurangi terjadinya amblesan. Ya, jadi intinya mengendalikan itu jangan sampai terjadi, atau kalau sudah terjadi dikurangi gitu ya. Dan memulihkan kondisi air tanahnya. Ini masuk di dalam pilar pengelolaan pilar pengelolaan yang ketiga. Sebentar. Jadi pilar yang ketiga yaitu controlling tadi, ya. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan pengendalian daya rusak tadi. Nah, pengendalian daya rusak itu ada instrumennya. Ya, di dalam mengendalikan itu ada instrumennya, yaitu instrumen perizinan, ya, perizinan, pembinaan dan pengawasan. Nah, ini nanti caranya seperti apa? Caranya mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah sumur imbuhan air tanah. Ya, ini sebetulnya yang tujuannya tadi mencegah, menghentikan, mengurangi, menanggulangi dan memulihkan. Ya, ini apa yang saya sampaikan ini sebetulnya filosofinya, ya. Jadi seperti apa? Konservasi, seperti apa alokasi, dan seperti apa pengendalian daya rusak, ya. Jadi ada instrumennya, caranya seperti apa, tujuannya ini. Ini adalah pilar yang ketiga, yaitu pengendalian daya rusak. Dan tadi sudah saya sampaikan tujuannya ini adalah di dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan intrusi air asin kalau ada, dan kemudian mencegah, mengurangi terjadinya amblesan air tanah. Jadi ini land subsidence, ini groundwater intrusion, ya, salt water intrusion. Jadi dua ini, ya, itu tiga pilar tadi yang harus saudara pahami. Nah, ini contohnya, ini adalah pengendalian, ini adalah intrusi air laut, kemudian amblesan dan sebagainya. Saya kira saudara sudah paham. Ya, jadi itu tiga pilar yang harus saudara pahami. Di dalam buku-buku atau di dalam buku Integrated Water Resource Management itu saudara pasti menemukan itu tiga pilar pengelolaan sumber daya air. Saudara belajar membaca UU kita yang lama maupun UU yang baru, itu tiga pilar itu ada di dalamnya, karena itu memang yang dianut oleh dunia internasional di dalam mengelola sumber daya air. Ya, ini sekali lagi ini ada tiga pilar. Nah, sekarang ini filosofinya. Nah, filosofinya dibalik kenapa kok konservasi di sini, pendaya gunaan di sini, dan pengerusak ada di sini. Kenapa kok ininya enggak pertama, ini di sini, ini? Itu ada filosofinya, gitu ya. Tadi sudah saya serahkan. Ini tujuannya, ini adalah pilarnya yang menyangga, ini adalah yang
fondasinya. Nah, sekarang konservasi. Konservasi itu sebetulnya akan berkaitan dengan nature, lebih kepada alam. Jadi kalau saudara mau melindungi air tanah, itu yang saudara touch, yang saudara fokuskan, yang saudara pegang programnya itu adalah berkaitan dengan nature, alam. Misalnya apa? Misalnya saudara melakukan injeksi atau sumur resapan. Itu apa yang saudara lakukan? Saudara itu mengisi air permukaan ke dalam air tanah. Jadi yang saudara touch itu, yang saudara fokus programnya itu adalah faktor alam. Itu adalah konservasi. Semua program, semua tindakan yang kita tujukan untuk alam, yang kita touch itu adalah natural faktor, maka itu adalah konservasi. Berikutnya adalah mengendalikan, ya. Pengendalian ini yang saudara touch itu manusianya, jangan alamnya. Saudara tidak bisa mengendalikan alam, ya. Saudara tidak bisa mengendalikan alam. Ya sekarang ada yang hujan buatan sebagainya, tapi itu tidak natural gitu ya. Itu manusia. Semua kejadian alam di situ tidak bisa saudara kendalikan. Yang saudara kendalikan itu di dalam program pengendalian daya rusak itu adalah manusianya. Jadi misalnya apa? Kalau ini tadi Richard buatan itu ya, artificial. Misalnya ini artificial Richard. Itu alam. Kalau ini apa misalnya? Ya ini dengan peraturan perundangan. Misalnya, terus nanti ada teks, ya retribusi. Peraturan perundangan itu apa? Saudara kan mengatur itu jarak sumur, jarak kedalaman. Ini sebenarnya apa tuh? Ini izin. Ya, lebih ke sana lah ya. Itu izin, misalnya izinnya harus sekian liter per detik, jarak sumurnya sekian, saudara boleh mengambil pada kedalaman sekian. Itu kan peraturan. Untuk apa? Untuk mengendalikan daya rusak. Terus kemudian teks ini harus dibayar. Kalau daerahnya rusak bayarnya mahal, yang daerah masih bagus bayarnya kecil sedikit. Itu semua adalah manusia. Terus kemudian apa? Dengan Sosekbud, ya, dengan sosial, dengan culture, dengan budaya. Ini ya budaya tadi ya, ini budaya, ya. Kita melakukan sosialisasi dengan cara berdasarkan local wisdom dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka mengendalikan. Nah, itu ya bedanya ya. Nah, sekarang ini kalau faktor alam dan manusia itu ada di pendayagunaan. Ini dua-duanya. Kenapa? Karena ini sebetulnya apa? Supply and demand. Itu ya. Supply ini mestinya alam kan. Berapa storage yang ada di situ, dan ini berapa butuhnya. Nah, ini dikomunikasikan. Maka di sini ada pendayagunaan tadi. Ada pengaturannya, ada penata gunaan. Penata gunaan itu sebetulnya dasarnya adalah supply and demand. Ada berapa, saya bagikan berapa, dan kepada siapa saja. Jadi dasarnya adalah alamnya berapa, menyediakan berapa, manusianya ada berapa, butuhnya berapa, untuk apa saja. Jadi ini yang diperhatikan itu sebetulnya alam dan manusia. Ini bedanya. Kenapa kok alam konservasi di sini, ini di sini, ini di sini, itu ada filosofinya demikian. Ini natural, ini human, ini natural and human, ada di tengah, ya. Ini filosofinya. Nah, sekarang mari kita
terapkan di dalam saudara mengelola permasalahan air tanah di daerah recharge dan discharge. Jadi saudara ingat, dalam setiap CAT itu harus ada recharge dan discharge. Itu ya. Itu harus berbeda. Jadi saudara sekarang sudah tahu apa itu daerah recharge, apa itu daerah discharge di dalam CAT. Di dalam CAT itu ada recharge dan ada discharge, harus. Nah, pengelolaan air tanah di daerah recharge dan discharge itu berbeda. Loh, kenapa harus berbeda? Iya, karena permasalahannya berbeda. Maka pengelolaannya, handlingnya juga berbeda. Gitu ya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana permasalahannya. Ini di daerah imbuhan, di daerah transisi, di daerah lepasan. Di daerah imbuhan itu masalahnya itu adalah, masalah besarnya itu adalah penurunan muka air tanah. Ya, penurunan imbuhan air tanah. Nah, penurunan imbuhan air tanah itu apa? Terserah. Kita nggak melihat di atasnya. Bisa karena penggundulan, bisa land use change, bisa macam-macam. Kita nggak melihat itunya dulu. Tapi masalah utamanya itu adalah penurunan imbuhan air tanah. Imbuhan air tanah ini turun. Itu masalahnya di daerah imbuhan. Nah, itu menyebabkan apa? Peningkatan runoff pasti. Ya, karena imbuhannya turun, runoff-nya besar. Maka kedua adalah cadangannya akan turun karena imbuhannya akan turun. Kalau peningkatan runoff akan terjadi banjir. Penurunan cadangan, kekeringan. Maka diperlukan upaya pemecahan pengelolaan air tanah di daerah imbuhan. Ya. Nah, sekarang apa permasalahan di daerah lepasan? Di daerah lepasan itu masalahnya itu bukan penurunan imbuhan, tapi peningkatan pemanfaatan air tanah. Jadi pengambilan itu meningkat terus. Ini yang jadi masalah. Diambil terus, maka yang terjadi adalah penurunan MAT. Nah, penurunan kedua adalah otomatis cadangannya juga turun kan. Kalau ini turun maka cadangannya turun. Kemudian karena penurunan MAT maka penurunan muka tanah, land subsidence. Land subsidence penurunan MAT juga menyebabkan pencemaran air tanah sebagai triggering, sebagai pendorong pencemaran air tanah. Kemudian di sini menjadi bencana kekeringan. Di sini ada banjir juga. Maka perlu pemecahan pengelolaan di daerah lepasan. Jadi saudara lihat ini, masalahnya beda. Ini penurunan muka air tanah, penurunan imbuhan, ini peningkatan pemanfaatan. Walaupun hasilnya sama ini nanti, ini banjirnya banjir bandang biasanya, kekeringan sama. Di sini ada banjir, tapi ini lebih banyak ke genangan. Ya, ada pencemaran, ada kekeringan sama. Ya, tapi penyebabnya itu berbeda. Satunya peningkatan pemanfaatan, satunya penurunan imbuhan. Ya, jadi ini perbedaan masalah air tanah di daerah imbuhan dan di daerah lepasan. Maka nanti tadi saya ulangi lagi, ini ada penurunan MAT, penurunan air imbuhan, maka ini faktor alam. Maka di sini lebih banyak ke konservasi. Kalau di sini itu lebih peningkatan air tanah. Ini kan manusia ini. Ini alam ini. Ini kan manusianya ini. Maka faktor manusia di sini lebih banyak pengendalian daya rusak. Nah, kalau ini alokasi tadi, supply demand, maka ini faktor manusia dan alam. Maka di sini pendaya gunaannya yang lebih diatur. Nah, sekarang pertanyaan saudara tentunya, loh Pak, apa kalau saya konservasi itu hanya di sini saja atau pengendalian hanya di sini? Tidak. Maksud saya di sini adalah
kalau di daerah imbuhan air tanah itu ininya lebih banyak diikuti oleh ini dan ini. Pilar 2 dan 3. Yang di sini pilar 3 itu jauh lebih penting. Diikuti ini 2 dan 1. Di tengah yang paling penting itu adalah pendayagunaan. Ya. Diikuti pengendalian, diikuti oleh konservasi. Ya, maksudnya itu ya. Jadi ini konservasi itu lebih air tanah ini ya, air tanah di dalam satu CAT itu lebih fokus pada penurunan imbuhan. Ya, nah itu. Ya, nah sekarang saudara sudah tahu ya, jadi apa itu imbuhan, kemudian permasalahannya dan bagaimana mengupayakan pengelolaannya. Nah sekarang pengelolaan air tanah itu kenapa harus berdasarkan CAT gitu ya. Ya ini sudah saudara tahu ini ya. Nah ini karena CAT itu tidak mengenal das, jadi bisa bersinggungan dengan das. Ini contohnya, ini dasnya ini Bandung, dasnya ini CAT-nya itu malah dari luarnya ini. Karena apa? Imbuhan air tanah di CAT ini, CAT Bandung itu juga masih berasal dari luar das. Nah ini, ya ini adalah daerah Richardnya, ya daerah Richard 1. Jadi ini adalah CAT-nya sehingga dikelola bersama. Ya, jadi pengelolaan air tanah berbasis CAT itu ada kebijakan, strategi, kemudian ini ada cekungan air tanah yang terdiri dari perencanaan pelaksanaan tadi 1, 2, 3. Nah, sistem informasi ini bukan pilar tetapi dia adalah sebagai fondasinya. Fondasi itu artinya mendukung, mensupport konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak. Ya, jadi harus disupport oleh sistem informasi. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting sistem informasi ini di dalam melaksanakan tripilar penggunaan air tanah ini. Itu ya. Ya, gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, ini kita lanjutkan sebentar. Ini yang basisnya, basis air tanah. Jadi pengelolaan air tanah berbasis CAT gitu ya. Bagaimana filosofi pengelolaan air tanah yang berbasis cekungan air tanah? Nah, ini dengan mudahnya kita gambarkan ada 3 gelas gitu ya. Yang ini adalah kita sebut sebagai CATA, CATB, CATC. Jadi sebetulnya di dalam mengelola air yang ada di gelas A ini harus kita lakukan berdasar gelas A ini. Jadi artinya kalau saudara memasukkan apa-apa yang terjadi di sini dan saudara mengambil apapun yang air yang ada di CATA akan terjadi pada CATA dan tidak berpengaruh kepada CATB. Demikian juga yang ada di sini terjadi di CATB, yang terjadi di sini dan akan terjadi berimpak pada gelas C ini. Jadi artinya kita mengelola CAT A, B, dan C itu tidak dilakukan bersama-sama dalam dicampur, programnya tidak bisa, tetapi basis teknisnya itu harus pada masing-masing CAT. Bagaimana delta S yang ada di sini, artinya berapa air yang diambil, berapa air yang disimpan, itu harus dihitung berdasarkan CATA. Demikian juga apapun yang terjadi di sini diambil berapa, ditambahkan berapa, itu hanya dihitung berdasarkan CATB. Ini adalah kenapa pengelolaan air tanah itu harus basisnya adalah di dalam satu CAT. Nah, ini saudara lihat sekali lagi gambar yang dapat dengan mudah. Ini adalah CAT A, B, C, D, E. Jadi artinya apapun yang kita kelola di sini ada Richard area,
di sini ada discharge area, ada recharge area, ada discharge area, ada recharge area, dan seterusnya. Ini harus dikelola masing-masing, karena setiap permasalahan CRA di sini, discharge area di sini, dan di sini itu berbeda-beda. Maka program, karena kondisi air yang ada di cat A, kondisi air yang ada di cat B, C, D, dan E itu berbeda-beda. Maka setiap penanganan terapan program di masing-masing CAT itu juga harus berbeda-beda. Karena sekali lagi setiap CAT itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan wadahnya. Jadi apa yang terjadi di wadah ini, karena wadahnya beda-beda, maka isinya juga beda-beda, masalahnya juga beda-beda, maka ini harus dilakukan secara terpadu di dalam satu CAT. Nah, itu contohnya ya, berikutnya. Nah, sekarang ini yang perlu saya simpulkan, bahwa di dalam pengelolaan 3 pilar pengelolaan sumber daya air ini akan berhasil secara optimal apabila dilaksanakan pada satuan wilayah pengelolaan SDA yang utuh. Ya, utuh itu artinya sesuai dengan wadahnya. Jadi air permukaan itu harus dikelola secara teknis pada wadahnya, yaitu DAS dan WS atau WS, sedangkan air tanah itu sesuai wadahnya CAT. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa karakteristik CAT itu sesuai dikontrol sepenuhnya oleh kondisi geologi, kondisi hidrogeologi setempat di CAT itu, sehingga setiap CAT mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka pengelolaannya juga harus berbeda-beda sesuai dengan kondisi CAT-nya ya. Perhitungan water groundwater balance, meneliti kualitas, meneliti kuantitas, pencemaran dan sebagainya, itu dasarnya adalah CAT, karena CAT yang satu dan CAT yang dua berbeda. Jadi untuk air tanah ya, sekali lagi untuk air tanah itu harus sesuai pada satuan wilayah pengelolaan CAT untuk air tanah secara utuh. Jadi tidak bisa dikelola bersilang antara satuan hidrologi 1 dengan hidrologi 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa tadi sudah disampaikan di awal tadi, permasalahan-permasalahan di daerah recharge dan discharge area tadi ya sudah kita sampaikan, bahwa permasalahan recharge dan discharge area itu berbeda-beda, maka pengelolaannya juga berbeda-beda. Recharge area yang satu CAT dengan CAT yang lain itu juga berbeda. Jadi saudara tidak bisa menerapkan program yang sukses di Jakarta kemudian dipindah program itu pada CAT di Wonosari misalnya. Karena apa? Karena kondisinya berbeda antara CAT Jakarta dan CAT Wonosari. Bagaimana dengan Semarang dan Jogja, tetanggaan? Apakah bisa programnya kita adopt dari Semarang ke Jogja? Tidak bisa. Karena CAT Semarang dan CAT Yogyakarta Sleman misalnya itu sangat berbeda. Kondisi geologi dan hidrogeologinya berbeda. Permasalahan di recharge area dan discharge area pun berbeda. Recharge area di CAT Semarang dan recharge area di Yogyakarta berbeda. Recharge area di CAT Wonosari juga berbeda. Maka pengelolaan yang ada di masing-masing recharge area di setiap CAT yang berbeda itu juga akan berbeda. Maka sekali lagi saudara ingat lagi kembali, di sini ada faktor manusia, faktor alam, ada faktor manusia, ada manusia dan alam. Ini adalah 3 pilar yang harus diterapkan secara utuh dalam setiap wadahnya.
Dan setiap wadah itu juga ada bagian-bagian tadi recharge area, discharge area yang juga berbeda. Maka pengelolaan air tanah itu sangat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat. Belum lagi masalah masyarakat dan dunia usaha, masalah budaya, masalah sosial di setiap tempat juga berbeda. Ya, jadi nanti sekali lagi pengelolaan air tanah, kalau saudara sudah pernah baca, itu ada yang secara teknis dan non teknis. Ya, nah, non teknis inilah yang mencakup masalah sosial, budaya dan ekonomi. Ya, jadi sekali lagi itulah kompleksnya pengelolaan sumber daya air, tetapi fokus ilmunya, pilarnya itu adalah sama. Itu harus kita lakukan dengan baik. Saya kira itu yang harus saya sampaikan di dalam materi 3 pilar pengelolaan air tanah ini. Terima kasih.